Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah tentang trilogi pendidikan. Pertama, Ingarso Song Tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus bisa memberi teladan atau contoh tindakan yang baik setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus selalu mempunyai prakarsa dan ide dengan memberikan wawasan pengetahuan untuk siswa-siswanya. Bukan hanya membaca ulang apa yang sudah ada di buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita hanya memberi soal saja dan siswa disuruh untuk mengerjakan. Yang ketiga, Tut Uri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru, yaitu sebagai motivator bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga mereka dapat lebih tekun dalam belajar untuk mencapai cita-citanya. Pemikiran filosofis yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pamong haruslah menuntun anak-anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pemikiran filosofis yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, bahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkannya. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, di mana anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung ia sudah mengambil hak anak. Semoga kita semua sebagai calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. Pemikiran filosofis yang keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik
bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem terkecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan dalam segala hal perkembangan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya selaku seorang guru sudah menjadi hal wajib dalam memberikan contoh yang baik serta menggiring anak didik agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pembelajaran yang baik mampu membangun semangat belajar anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini merupakan salah satu modal awal dalam menerapkan trilogi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru dalam menampung aspirasi siswa menjadi salah satu hal penting dalam membangun insan pembelajar dengan konsep merdeka pelajar. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas agar mencetak generasi yang berkualitas. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.